Hai guys, kembali lagi bareng gua di Barai Anime. Gimana kabar kalian semua? Wahai para penikmat konten spoiler, semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya. Di video kali ini gua mau nerusin kisah perjalanan Mukoda di dunia isekai. Tapi sebelum ke videonya, seperti biasa, gua mau bacain beberapa komentar yang masuk di video sebelumnya. Yang pertama ada dari @zenfitness. Selamat bang, udah 6.300 subscriber. Semoga cepat 7.000 subscriber. Terima kasih untuk kalian atas doa dan supportnya. Semoga di akhir tahun ini bisa 10.000 subscriber. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ada dari @zabang. Kalau gua jadi Mukoda yang punya banyak uang, gua akan memodernisasi kota gua dah. Satu kota dijepangin. Wow, sungguh cita-cita yang sangat mulia. Semoga terwujud ya. Yang terakhir ada dukungan yang masuk lewat Saweria dari @mora2572. Halo bang, tetap semangat upload. Jangan lupa jaga kesehatan. Titip salam buat keluarga ya. Waalaikumsalam. Siap bang, insya Allah yang paling utama jaga kesehatan. Dan buat kalian juga para pejuang keluarga yang bekerja, tetap semangat dan selalu hati-hati karena keluarga kalian menunggu di rumah. Oh iya, buat kalian yang mau support gua lewat Saweria, link gua taruh di deskripsi ya. Berapapun itu, alhamdulillah sangat bermanfaat untuk gua biar semakin jos lagi bikin kontennya. Oke lah, mungkin itu saja beberapa komentar yang bisa gua bacain di video ini. Biar nggak makin lama openingnya, kita langsung saja gaskan ke ceritanya. Melanjutkan dari pembahasan sebelumnya, saat ini Mukoda in the Gang sedang menuju ke panti asuhan untuk memberikan bantuannya. Selain panti asuhan, Mukoda juga berencana memberikan bantuan ke kuil-kuil para dewa. Ya, Ninja pasti akan senang, kata Avel. Maksudku kuil dewa lainnya, Mukoda menimpali. Namun Mukoda juga sangat berhati-hati dalam memberikan sumbangannya. Ia hanya akan memberikan kepada orang yang amanah. Hei, tunggu Vel, salah jalan kau. Kita pergi ke panti asuhan dulu Vel, teriak Mukoda yang melihat Vel berjalan ke arah kios-kios makanan. Mukoda diam-diam mempelajari panti asuhan yang diceritakan Ishak kepadanya dari bayangan gedung di dekatnya. Bahkan dari jarak sejauh itu, ia bisa mendengar anak-anak berteriak gembira di dalam. Mukoda sudah sedikit lega. Mereka tidak terdengar seperti orang yang sangat miskin dan kurang makan. Meski begitu, tidak mengherankan jika bangunan itu sendiri tidak dalam kondisi bagus. Rumah itu tampak sama tua dan kumuhnya dengan panti asuhan Rosenthal. Sepertinya aku harus bertanya tentang tempat itu, gumam Mukoda pada dirinya sendiri. Satu-satunya masalah, semua orang yang ia dekati melihat ke belakang ke arah Vel dan Dora. Mereka langsung berbalik setelahnya dan melarikan diri tanpa berhenti sedetik pun untuk mendengarkan Mukoda. Lalu Mukoda berkata, keduanya adalah familiarku, tidak apa-apa, jangan khawatir tentang mereka. Sebagai kalimat pembukanya yang lumayan cukup membantu. Tapi meski mereka bertahan, mereka masih terlalu ketakutan untuk benar-benar memberitahunya sesuatu yang penting. Mukoda jelas tidak mendapatkan apa-apa. Jadi sebagai upaya terakhir, dirinya mencoba memuluskan semuanya dengan koin perak. Hal ini tentu saja membuat orang-orang berbicara dengan tergesa-gesa. Mereka menceritakan banyak hal kepadanya, bahkan hal-hal yang sebenarnya tidak Mukoda tanyakan, dan akhirnya ia mengetahui semua yang diinginkannya. Semuanya berhasil pada akhirnya berkat kekuatan uang. Adapun informasi sebenarnya yang Mukoda dapat dari semua orang yang lewat, yang pertama adalah fakta bahwa panti asuhan itu konon berada di bawah pengelolaan kuil dewa air Ruka. Kuil itu sebenarnya dikelola oleh seorang mantan petualang tua beruban yang kebetulan adalah orang awam di kuil dan melakukan sebagian besar pekerjaannya merawat anak-anak. Namun seorang lelaki tua tidak mungkin menangani semua anak-anak itu dan tantangan yang mereka hadapi sendirian. Jadi gereja mengirimkan beberapa biarawati magang setiap hari untuk membantunya. Berkat mereka, panti asuhan berjalan relatif lancar di bawah kepemimpinannya. Dari cara penduduk kota menggambarkannya, dia memiliki aura intimidasi klasik mantan petualang. Di sisi lain, mereka juga mengklaim bahwa dia baik dan perhatian terhadap anak-anak di bawah pengawasannya.
yang semuanya memandangnya sebagai figur ayah. Informasi itu kedengarannya cukup bagus, tapi masih ada pertanyaan tentang keuangan tempat itu. Dan seperti dugaan Mukoda, melihat dari luar, tampaknya anggaran tempat itu terbatas. Secara teori, mereka didanai oleh penguasa wilayah dan gereja, ditambah sumbangan langsung yang mereka terima. Dalam praktiknya, gabungan ketiga sumber tersebut hanya berjumlah sedikit jika dibandingkan dengan total pengeluarannya. Dari sudut pandang penguasa, panti asuhan tidak akan pernah menjadi prioritas utama, terlepas dari apakah tempat tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Mereka tidak akan menghasilkan apa-apa, jadi mereka pasti tidak akan bermurah hati dengan dukungan finansial mereka. Sementara itu, gereja hanya menjalankan kegiatan amal dan tidak punya banyak uang untuk disisihkan. Sementara itu, donasi hanya datang sesekali di bulan biru. Menjaga jaring pengaman finansial untuk diri sendiri adalah konsep yang asing di dunia ini, dan kebanyakan orang hidup pas-pasan. Jadi tentu saja mereka tidak punya uang cadangan. Mukoda pernah mendengar dari direktur panti asuhan Rosendal bahwa panti asuhan di seluruh negeri sedang mengalami kesulitan, dan melihat bangunan yang sudah rusak di depannya membuat Mukoda mudah untuk mempercayai kebenaran dari kata-katanya. Melihatnya membuat Mukoda merasa ia tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata dengan baik di dalam dirinya sendiri. Bangunan itu terlihat sangat buruk sekali. Atapnya yang terlihat bocor membuat kesan tempat itu semakin tidak layak huni. Informasi yang Mukoda peroleh jelas menunjukkan bahwa itu adalah alasan yang layak untuk disumbang. Tapi dirinya tidak akan nyaman berkomitmen sampai melihat sendiri bagaimana keadaannya. Sudah waktunya untuk melihat lebih dekat, gumam Mukoda pada dirinya sendiri. "Permisi," panggil Mukoda sambil mengetok gerbang yang menuju ke halaman panti asuhan. Sesaat kemudian seseorang datang untuk menyambutnya. "Siapa kamu, kakek?" kata seorang gadis bertelinga kelinci. Dia tampak seperti berusia sekitar 5 tahun. Dipanggil kakek, Mukoda sudah merasa wajar. Sering diperlakukan seperti orang tua sejak ia tiba di dunia itu. Tapi hal itu tidak berhenti membuatnya kesal. Sebenarnya aku belum setua itu, jadi menurutmu bisakah kamu memanggilku kakak atau tuan atau semacamnya? Kata Mukoda kepada anak itu. Dan juga Mukoda meminta anak itu memanggil pemimpin untuk menemuinya. "Baiklah," gumam anak bertelinga kelinci itu. Dia berlari pergi dan kembali beberapa saat kemudian sambil memegang tangan seorang pria yang tampaknya sangat besar. "Orang tua ini berkata untuk menjemputmu," kata gadis bertelinga kelinci, yang rupanya sudah melupakan permintaannya yang lain jangan memanggilnya orang tua. "Oh, apakah dia?" ucap laki-laki itu sambil mempersilahkan Mukoda untuk masuk. Mukoda menerima undangannya dan berjalan melewati gerbang. Familiarnya mengikuti di belakang, dan begitu mereka memasuki halaman, sekelompok anak-anak berkumpul di sekitar mereka. Berbeda dengan orang dewasa di luar, anak-anak sama sekali tidak takut jika berhadapan dengan Vel dan Dora. Sebenarnya mereka terlihat sangat bersemangat. "Hei, tunggu," kata Vel, tapi sudah terlambat. "Itu adalah serigala besar dan seekor naga," teriak salah satu anak, sisanya memaki kegirangan. "Tunggu, aku juga," teriak Dora. Ketertarikan mereka pada Vel sudah pasti, mengingat dia adalah orang yang sangat menarik di mata mereka. Tapi Mukoda rasa Dora tidak menyangka akan menarik minat mereka dengan jumlah yang sama. Namun hal itu tidak mengejutkannya. Mereka tidak melihat naga kecil setiap hari, jadi tentu saja anak-anak akan penasaran dengannya. Familiarnya dengan cepat dikelilingi oleh kerumunan anak-anak. Semuanya berniat menganiaya mereka sebanyak mungkin. "Jangan lakukan itu, berhenti," teriak Vel keras-keras. "Hei, lepaskan tangan itu sobat," pekik Dora. Mengingat dia melakukannya melalui telepati, Mukoda tidak tahu apa yang dia pikir akan bisa dicapai. Lagi pula mengingat betapa kecilnya pengaruh omelan Vel, hal itu mungkin tidak akan membuat perbedaan. "Benda itu Veneria," komentar si lelaki yang menyambut Mukoda. "Ya, secara teknis," jawab Mukoda. Dia telah membuang martabatnya sebagai makhluk legendaris di hadapan Mukoda berkali-kali, sehingga Mukoda cenderung lupa bahwa dia seharusnya menjadi makhluk legendaris. "By the way, saya terkesan karena Anda mengetahui dengan cepat," kata Mukoda yang faham dia pasti petualang berpangkat tinggi yang memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk mengidentifikasi spesies Vel. "Saya dulunya adalah petualang berperingkat A," dia menjelaskan.
Sebelumnya, ia pernah mendengar rumor tentang pria yang menjadikan Fenrir sebagai familiarnya, tapi dirinya tidak pernah mengira itu benar sampai dapat melihatnya secara langsung. Bahkan naga pria, gumam lelaki itu yang juga mengetahui kalau Dora merupakan spesies langka. "Oh, kamu punya banyak familiar yang langka. Kamu pasti sangat hebat," lelaki tua itu kembali berkata. "Terima kasih. Oh iya, aku juga punya sejenis slime spesial di partiku," kata Mukoda sambil mengeluarkan Sui dari tasnya untuk ditunjukkan kepada lelaki itu, yang langsung tertawa melihatnya. Terkejut karena Mukoda menjadikan slime sebagai familiarnya, lelaki itu menganggap Mukoda sebagai penjinak yang unik karena akal sehat di dunia itu mengatakan bahwa slime adalah seperti kentang goreng yang paling kecil. "Oh, serigala dan naga, keren!" teriak seorang anak laki-laki yang tiba-tiba melompat keluar dari gedung utama panti asuhan. Dia tampak seperti berusia sekitar 10 tahun atau lebih, dan tersenyum lebar saat dia bergegas keluar untuk melihat lebih dekat. Namun lelaki tua itu mencengkram bagian belakang kerah kemejanya saat dia berlari melewati Mukoda. "Jangan secepat itu, Cornet. Apakah kamu sudah menyelesaikan tugasmu?" kata lelaki tua itu. Ayolah kakek tua," gumam Cornet. "Aku sudah memberitahumu ribuan kali untuk memanggilku direktur atau jangan bicara pada aku sama sekali. Jadi bagaimana dengan tugas-tugas itu?" ucap laki tua itu yang ternyata adalah direktur atau ketua di panti asuhan. Cornet menjawab dengan nada terbata-bata yang langsung disadari direktur jika ia belum mengerjakan tugasnya. Direktur meminta Cornet untuk menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu. Setelah itu ia bisa bermain sepuasnya. "Oh, tapi aku ingin bermain dengan semuanya. Saya ingin melihat serigala dan naga juga," gumam Cornet yang terlihat kesal. Namun direktur tidak memberikannya kelonggaran, malah jika Cornet pergi bermain sebelum tugasnya selesai, direktur tidak akan memberikannya jatah makan malam hari itu. "Siapa peduli, saya yakin kita akan menikmati sup kentang encer dan roti basi seperti yang selalu kita lakukan," ucap Cornet. Namun setelah dipikir-pikir lagi, ia akan kelaparan jika tidak makan. Dengan terpaksa, Cornet melakukan tugas bodoh yang menurutnya konyol dan langsung berbalik melangkah kembali ke dalam gedung. "Sumpah, bagaimana aku bisa berakhir dengan begitu banyak bocil kematian yang tidak mau mendengarkan sepatah kata pun yang aku ucapkan," gumam direktur. "By the way, apa yang dilakukan penjinak menonjol sepertimu di tempat seperti ini?" tanya direktur kepada Mukoda. Mendengar itu, Mukoda menjelaskan jika dirinya berpikir untuk memberikan sumbangan kecil untuk panti asuhan. Tiba-tiba pria itu tersenyum dan merangkul bahu Mukoda. "Kamu pria yang baik dan kamu datang ke tempat yang tepat. Saya yakin Anda tahu bahwa kami sangat miskin di sini dan kami menerima sumbangan sepanjang tahun. Ayo masuk ke dalam dan membicarakan bisnis," katanya. Dalam hatinya, Mukoda melihat senyum direktur berubah dari menyambut menjadi sangat lapar dalam hitungan detik. Dan dengan lengan yang melingkari ke tubuh Mukoda, seakan-akan dia memastikan Mukoda tidak melarikan diri. Terlepas dari keraguannya, Mukoda hanya bisa membiarkan dirinya terseret ke dalam gedung. "Hei, apakah kamu bermaksud meninggalkan kami?" teriak Dora. "Ya, maaf, aku harus berbicara dengan direktur. Kalian bisa bermain dengan anak-anak sampai aku kembali," kata Mukoda menimpali. Dora bergumam jika dirinya tidak sanggup menghibur semua anak ini sekaligus. "Hei, kamu berhenti menarik buluku, hentikan itu!" kembali teriak Vel bergumam. "Vel, benar, bocah-bocah ini adalah iblis. Mereka akan merobek sayapku. Lepaskan aku!" Dora benar-benar seperti sedang dianiaya oleh anak-anak, dipenuhi dengan energi, dan Vel serta Dora jelas akan sibuk saat Mukoda pergi. "Kalian berdua adalah hadiah yang langka untuk anak-anak ini. Bertahanlah sebentar saja. Kamu akan selamat," Mukoda memberi pesan lewat telepati kepada mereka. "Tidak!" Vel dan Dora berteriak secara serempak. "Hei tuan, Sui mau tidur lagi," Sui berkata sambil masuk kembali ke tas Mukoda. Di sini hanya Sui yang mempunyai privilege khusus dari Mukoda. Kemudian di salah satu ruangan, direktur panti asuhan baru saja selesai memberi Mukoda gambaran tentang situasi keuangan panti asuhan. Dan seperti yang diduga, keadaannya cukup sulit. Mereka baru saja berhasil melewatinya. Kebijakan resmi mereka adalah mengirimkan anak-anak ke dunia nyata pada usia 14 tahun untuk mencari nafkah dan belajar hidup mandiri. Namun secara keseluruhan, rata-rata masih ada lebih banyak anak-anak yang memasuki panti asuhan dibandingkan jumlah anak-anak yang menua. Akan selalu ada anak-anak yang kehilangan orang tuanya atau orang tua yang tidak mampu lagi mengasuh anaknya karena alasan apapun.
dan terpaksa merelakan mereka. Faktor sosial yang menjadi penyebab masalah ini tidak akan hilang dalam waktu dekat. Itulah sebabnya panti asuhan memiliki kebijakan untuk memberikan pekerjaan kepada anak-anak mulai usia 11 atau 12 tahun. Anak-anak yang bercita-cita menjadi pedagang, koki, atau pengrajin akan memulai dengan membantu di panti asuhan atau gereja, atau bahkan mencoba berbisnis sendiri sejak dini. Sementara itu, mereka yang ingin menjadi petualang diberi kursus menyeluruh tentang dasar-dasar petualang oleh mantan direktur peringkat A mereka. Mereka juga kadang-kadang keluar rumah untuk mengumpulkan tanaman obat dan melakukan pekerjaan sambilan lainnya yang beresiko rendah. Tentu saja dunia luar berbahaya, jadi mereka diinstruksikan dengan ketat untuk tetap berada dalam jarak berjalan kaki dari kota dan dilarang pergi kemanapun di dekat hutan. Guild petualang lokal telah setuju untuk membeli apapun yang mereka kumpulkan dengan harga yang sangat murah. Meskipun secara teknis mereka belum menjadi petualang, jadi mereka bahkan bisa mendapatkan sedikit uang dalam prosesnya. Dalam kasus apapun, terlepas dari jalur karir mana yang akan diambil anak-anak tersebut, setengah dari pendapatan mereka diklaim oleh panti asuhan untuk menutupi biaya operasionalnya, sementara separuh sisanya disisihkan untuk dikembalikan kepada anak-anak ketika mereka sudah cukup umur dan berangkat pergi. Para biarawati yang datang untuk membantu juga memberikan instruksi kepada anak-anak tentang literasi dasar dan matematika atas permintaan direktur, dan tampaknya merupakan keuntungan besar bagi mereka ketika mereka keluar untuk mencari peruntungan. Mukoda tidak pernah benar-benar memikirkan sebelumnya, tapi direktur mengajarinya bahwa orang yang bekerja organisasi keagamaan dianggap memiliki pendidikan yang relatif tinggi. Jadi mengajar anak-anak adalah sesuai dengan kemampuan mereka. Saya ingin Anda tahu bahwa anak-anak saya cenderung mempunyai nama besar ketika mereka terjun ke dunia nyata. Direktur mulai membuat. Beberapa dari mereka bahkan telah menunjukkan banyak harapan. Mereka meninggalkan fasilitas tersebut untuk magang sebelum berusia 14 tahun. Tentu saja reputasi itu mungkin menimbulkan masalah tersendiri bagi saya. Terkadang saya bertanya-tanya, apakah orang tua akan meninggalkan anak-anak mereka di sini karena mereka tahu saya akan membesarkan mereka dengan benar. Kami mendapatkan lebih banyak anak setiap tahunnya, dan memberi mereka makan berarti menghabiskan semua yang saya punya, kata direktur. Dia menggerutu karena seiring bertambahnya populasi anak-anak, anggaran mereka hampir seluruhnya digunakan untuk biaya makan. Memuaskan selera remaja yang sedang tumbuh di seluruh panti asuhan berarti memprioritaskan kuantitas daripada kualitas. Jadi makanan terbaik yang bisa dia kumpulkan untuk memberi makan mereka semua cenderung terdiri dari kentang dan roti yang sangat keras. Makanan yang kurang memuaskan itu sudah menjadi rezeki sehari-hari anak-anak. Tapi tidak banyak yang bisa Mukoda lakukan mengenai hal itu. Mengisi perut mereka adalah hal yang utama. Meskipun itu tidak terlalu menyenangkan. Ia teringat kembali pada Kornet yang mengeluh tentang sup panti asuhan yang encer dan rotinya yang basi. Dan dari hal-hal yang tidak dia melebih-lebihkannya. Tidak makan apapun selain makanan yang menjadikan seperti itu setiap hari pasti sangat menghancurkan jiwa. Saat itulah Mukoda tersadar dirinya memiliki banyak bahkan dari sisa ruang bawah tanah daging. Jadi mengapa tidak mengambil kesempatan itu untuk mentraktir dengan sesuatu yang lebih enak? Ia tidak dalam posisi untuk membuat sesuatu yang mewah, tapi setidaknya Mukoda bisa membuat lebih baik daripada sup encer dan roti basi. Sebenarnya ia masih punya banyak sekali roti yang dibeli dari panti asuhan Rosendal, yang pastinya lebih enak daripada makanan yang mereka makan di situ. Rasanya tidak pantas bagi anak-anak untuk menjalani gaya hidup yang hambar dan tidak menyenangkan dalam hal makanan. Jadi menurut Mukoda, membiarkan mereka mendapatkan makanan yang layak adalah hal yang baik untuk dilakukan. Kemudian Mukoda menanyakan pendapat direktur dan dia menjawab dengan antusias, "Apakah kamu serius? Anak-anak akan sangat gembira." "Ya, tentu saja, silakan lakukan," katanya. Lalu direktur membawa Mukoda ke dapur panti asuhan. Sayangnya, sekilas ia tahu bahwa itu tidak dirancang untuk kemudahan dalam penggunaannya. Untuk memasak sebenarnya ada kompor berbahan kayu bakar. Sepertinya aku tidak bisa mengharapkan yang lebih baik dari bangunan setua ini. Waktunya melakukan sesuatu sesuai keinginanku, kata Mukoda dalam hatinya. Kemudian Mukoda mengeluarkan kompor ajaib dan membuka supermarket online-nya. Seperti biasa, dirinya mengatakan kepada direktur bahwa ia akan baik-baik saja sendirian dan menyuruhnya pergi agar si direktur tidak mengetahui rahasianya tentang skill uniknya.
Menu makanannya akan Mukoda buat untuk anak-anak di situ tentunya harus bergizi dan dalam jumlah yang banyak. Oh, aku tahu daging sapi penjara bawah tanah dan kacang-kacangan mungkin pilihan yang tepat, kata Mukoda menyeringai. Daging sapi dan kacang-kacangan merupakan makanan pokok masakan rumahan di Amerika Serikat yang pernah Mukoda lihat di lebih banyak film daripada yang dapat ia ingat. Seringkali muncul sehingga membuatnya jadi penasaran bagaimana rasanya. Dan setelah sedikit riset, ia memutuskan untuk mencoba membuatnya sendiri. Singkat cerita, ini jenis sup tomat. Ada banyak sekali kacang-kacangan di dalamnya dan banyak sayuran juga. Hasilnya makanan ini kaya akan nutrisi dan sepertinya merupakan hidangan yang sempurna untuk dibuat bagi banyak anak. Ketika Mukoda sedang memasak, Sui terbangun dari tidurnya. Master, Sui ingin mencobanya juga. Suaranya terdengar penuh harap di pikiran Mukoda. Baiklah, Mukoda membuat makanan itu untuk anak-anak yang tinggal di panti asuhan. Jadi Mukoda memberi Sui hanya sedikit saja. Ia berjanji akan memberikan lebih banyak makanan jika berada di rumah. Singkat cerita, Mukoda pergi ke kantor direktur untuk memberitahu dia bahwa masakannya sudah selesai dan dia segera mengumpulkan anak-anak. Setelah itu, mereka semua pindah ke ruang makan yang luas, tapi jelas ruangan itu sangat tua. Direktur dan Mukoda berdiri di samping lalu menyaksikan anak-anak berbaris masuk. Mereka hampir tidak bisa menahan kegembiraan mereka. Kami punya sesuatu yang spesial untuk kalian anak-anak hari ini. Pemuda ini sedang menyiapkan pesta nyata untuk kalian. Jadi sebaiknya kalian mengucapkan terima kasih padanya, teriak direktur kepada semua anak-anak. Terima kasih, anak-anak berseru serempak saat mereka berkerumun di sekitar meja makan. Namun mereka memastikan untuk membentuk barisan yang tepat. Mungkin karena ada seorang lelaki tua tegas yang mengawasi mereka. Itu agak lucu dan membuat Mukoda mengenang sejenak tentang makan di suatu tempat di sepanjang jalan. Vel dan Dora juga berjalan dengan susah payah menuju ruang makan. Keduanya terlihat sangat kelelahan. Vel jelas agak terlalu besar untuk pintu itu, tapi entah bagaimana ia berhasil menerobos masuk tanpa merusak kusennya. Sesampainya di dalam, keduanya menjatuhkan diri ke tanah begitu mereka mendapatkan kesempatan. Aku butuh makan. Dan aku membutuhkannya sekarang, tuntut Vel. Ya sama, saya juga sangat lapar, gumam Dora. Maaf, Mukoda menjawab melalui telepati sembari menjelaskan jika Mukoda membuat makanan ini hanya cukup untuk anak-anak. Tentunya tidak cukup untuk melayani Vel dan Dora. Mengetahui itu, keduanya begitu sangat murka. Perlu saya ingatkan kepada Anda bahwa kami hanya menoleransi kegaduhan berbahaya itu karena permintaanmu. Lalu Mukoda memberitahu Vel jika Vel dan Dora tidak akan menyukai makanan itu karena di dalamnya penuh dengan sayuran. Grrrr, sayuran katamu. Aku ingin daging, ayolah, gumam keduanya. Untuk menenangkan mereka, Mukoda berjanji akan memasakkan mereka berdaging full 100% tanpa campuran apapun. Setelah masalah itu selesai, terdengar suara dari salah satu anak yang sangat senang karena akhirnya mereka bisa makan makanan berbahan sayur segar dan daging murni. Teriakan gembira anak-anak memenuhi ruang makan. Mukoda merasa senang melihat mereka begitu antusias menyantap makanan yang ia buat. Hal ini juga berlaku bagi kedua biarawati magang itu. Mereka menikmati makanan mereka sama seperti anak-anak dan menggemaskan dalam cara yang berbeda. Mungkin ingin melihat ke arah yang berbeda sobat, kata direktur yang menatap tajam ke arah Mukoda dari kursi sebelah. Kau jangan pernah memikirkan sesuatu yang aneh, ucap direktur. Apa? Tentu saja aku tidak akan melakukannya. Aku tidak akan pernah melakukannya. Aku tidak memandang mereka seperti itu. Itu adalah hal yang menenangkan dan menghilangkan stres, bukan sesuatu yang menyeramkan. Aku bahkan tidak pernah mempertimbangkan untuk mengambil tindakan terhadap mereka, kata Mukoda dengan gugupnya. Mereka berusia sekitar sekolah menengah ke atas dan menurut standar etika dunianya, pria seusia Mukoda yang mendekati mereka akan benar-benar dianggap keterlaluan. Mukoda kemudian mengubah topik pembicaraannya dan bertanya kenapa direktur tidak ikut makan bersama. Lalu direktur menimpali, jika tidak ada lagi yang tersisa untukku, maka tidak ada lagi yang tersisa untukku. Lihat betapa mereka menikmatinya. Hanya itu yang bisa saya minta, katanya sambil tersenyum lembut dan penuh kasih sayang. Dia mungkin memiliki wajah seorang veteran berpengalaman, tapi pada akhirnya dia benar-benar pria tua yang sangat baik. Dua birawati muda berwajah segar ditugaskan untuk menyiapkan meja.
Dan Mukoda diberitahu bahwa membantu pada waktu makan adalah sebagian tugas dari biarawati yang datang membantunya. Ia belum pernah melihat mereka berdua sampai saat itu, dan ketika Mukoda bertanya tentang mereka, direktur menjelaskan bahwa mereka sedang sibuk memberikan pelajaran kepada calon pedagang di panti asuhan. Anak-anak selesai makan siangnya dan meninggalkan kantin. Namun sebelum pergi, mereka melambai pada Mukoda dan berkata, "Terima kasih Pak Tua." Dan ada juga yang berkata, "Makanan enak kakek," atau sesuatu seperti itu. Masing-masing dari mereka bertingkah seolah-olah Mukoda adalah warga lanjut usia, dan itu agak menyakitkan untuknya. Tapi tidak ada yang bisa Mukoda lakukan, hanya pasrah saja. Setelah anak terakhir keluar dari kantin, Mukoda mengecek ke dalam panci. Didapati panci itu sudah kosong semuanya, jadi tidak ada jatah bagi Pak Direktur. Mukoda sedikit merasa kasihan padanya. Berarti anak-anak makan sampai kenyang, jadi lebih baik begini, gumam Direktur kepada Mukoda. Tapi Mukoda sendiri tidak yakin. Ia tahu pasti Direktur telah makan makanan yang tidak enak seperti sup kentang dan roti basi sebelumnya. Mukoda pun memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri, mengeluarkan hidangan terakhir berupa daging sapi dan kacang-kacangan yang disimpannya di kotak barang untuk dirinya sendiri dan memberikannya kepada Direktur. "Kamu yakin? Bukankah itu milikmu?" katanya. Mukoda menimpali, jika nanti juga ia harus memasak untuk familiarnya, jadi hal itu tidak apa-apa. Direktur mengangguk, langsung yakin dengan perkataan Mukoda. Lalu Mukoda mengeluarkan beberapa roti gulung yang dibelinya dari panti asuhan Rosenthal untuk diberikannya kepada direktur juga. Dan dia menghirupnya dengan kekuatan yang tidak sesuai dengan usianya. Oh, ini barang bagus. Tidak heran anak-anak nakal itu bertengkar selama beberapa detik. Terima kasih, makanan dengan daging, sayuran, dan bahkan kacang-kacangan di dalamnya adalah kemewahan yang tidak pernah kita bayangkan di sini. Saya bisa menghitung beberapa kali kita makan daging rata-rata dalam setahun dengan satu tangan. Mendengar itu cukup membuat Mukoda kaget, karena semua orang di panti asuhan dapat merasakan daging hanya beberapa kali dalam setahun, sedangkan Mukoda hampir seperti minum obat 3 kali sehari, belum termasuk jajan. Kemudian Mukoda menawarkan daging sapi penjara bawah tanah kota Rosenthal kepada direktur. Tawaran itu benar-benar membuatnya tidak bisa menolak. Namun Mukoda sendiri merasa bingung karena kebutuhan daging pasti banyak. Dan menurutnya panti asuhan kurang mampu itu pasti tidak akan mempunyai lemari es ajaib. Akan tetapi direktur berkata jika dirinya mempunyai sesuatu untuk bisa menampung semua daging-dagingnya. Direktur mengeluarkan sebuah tas usang yang tidak asing bagi Mukoda. Itu adalah tas ajaib yang direktur temukan beberapa puluh tahun yang lalu semenjak dirinya masih aktif menjadi seorang petualang. Tas itu memiliki kapasitas yang cukup besar dan juga waktu di dalam sana berjalan lebih lama dengan waktu di luar tas. Selama ini, direktur selalu membeli sayur dan gandum dalam jumlah banyak dan mengeluarkannya dari tas ajaib secara bertahap. Mukoda sendiri masih merasa bingung, kok bisa direktur